Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menghidupkan kembali kesenian wayang orang dalam acara launching pagelaran wayang orang Pandowo Boyong. Kesulitan bukan untuk ditangisi, tapi untuk dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan bahwa kita mampu melewatinya. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi awal pekan, Senin 12 Desember 2022, tentunya dengan sejumlah berita menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menghidupkan kembali kesenian wayang orang dalam acara launching pagelaran wayang orang Pandowo Boyong. Rekan saya Serda Maria sudah berada di Gor Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Silakan Serda Maria. Ya netizen, setelah baru-baru ini didaulat sebagai Laksamana Budayawan oleh komunitas pecinta seni dan budaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono kembali menorehkan kreativitas kecintaannya pada seni dan budaya melalui launching pagelaran wayang orang Pandowo Boyong, bekerja sama dengan Laskar Indonesia Pusaka dan didukung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra dan pelestarian wayang orang sebagai kesenian tradisional Indonesia yang akan dilaksanakan di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki 15 Januari 2023 mendatang. Pagelaran wayang orang dengan lakon Pandowo Boyong ini akan menampilkan Kasal sebagai lakon utama Bima Sena beserta sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Laut, diantaranya Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya Heru Kusmanto sebagai Prabu Puntadewa, hingga Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Wijoyono sebagai Jaya Jarata yang didaulat untuk memerankan tokoh-tokoh dalam lakon tersebut. Selain itu, sederet nama artis papan atas juga akan turut memeriahkan acara tersebut, serta sejumlah tokoh-tokoh lainnya dari TNI Angkatan Laut, kalangan artis maupun tokoh-tokoh masyarakat, di mana dalam peluncuran pagelaran wayang orang ini, Bapak Jaya Suprana memberikan penjelasan tentang lakon yang akan dimainkan. Dan para pemain menampilkan salah satu adegan dari lakon Pandowo Boyong. Pagelaran wayang orang ini juga sejalan dengan visi misi Kasal yang senantiasa menanamkan semangat dan nilai-nilai Pancasila, seperti yang tersirat dalam lakon heroik Pandowo Boyong, di mana para Pandowo 5 berhasil memenangkan perang melawan Kurawa yang memiliki jumlah dan persenjataan yang lebih banyak. Dari Gor Markas Besar Angkatan Laut, saya Serda Maria dan kameramen Dodi melaporkan untuk JJM TV. Kembali ke studio. Peringati Hari Nusantara, kapal perang Republik Indonesia Dr. Suharto 990 berpartisipasi di kegiatan kemanusiaan. Dalam rangka memperingati Hari Nusantara, TNI Angkatan Laut mengirimkan KRI Dr. Suharto 990 untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Kedatangan kapal perang tersebut disambut hangat oleh Bupati Wakatobi, H. Haliana dan Wakil Haji Ilmiati Daud di Pelabuhan Pelni Panggulu Belo, Wakatobi, dengan pengalungan syal kepada Wadan Satgas Kolonel Laut Pelaut Joko Setiono. Dalam kegiatan ini, jajaran Forkopimda berkesempatan mengunjungi KRI Dr. Suharto 990 untuk meninjau secara langsung sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di kapal tersebut. Kegiatan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu masyarakat di bidang kesehatan, khususnya bagi warga Wakatobi. Tumbuhkan peduli lingkungan dan cinta bahari. TNI Angkatan Laut menggelar sailing camp bagi Saka Bahari di Kepulauan Seribu. Di sana sudah ada rekan saya Nabila yang akan melaporkan langsung. Silakan Nabila. Ya netizen, setelah dilepas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono pada hari Jumat 9 Desember 2022 di Kolin Lamil, Jakarta Utara, sebanyak 300 peserta sailing camp 2022 telah sampai pada titik camping, yaitu di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, dengan menggunakan KRI Teluk Palu 523, di mana para peserta sailing camp 2022 ini telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti sosialisasi peran dan tugas pengawal KRI TNI Angkatan Laut, tour of ship, wawasan kebangsaan dan bela negara, bahaya narkoba, fashion show hingga pentas seni, sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian giat perkemahan pesisir, pengenalan dan pelatihan olahraga air, api unggun, serta pelaksanaan bakti sosial di pesisir pantai. Sesuai dengan rencana garis besar kami melaksanakan
sailing camp perguruan bakti Saka Bahari di sini adalah supaya para generasi muda dan Saka Bahari yang mengikuti kegiatan ini dapat memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara, juga peduli terhadap lingkungan serta cinta bahari. Kegiatan sailing camp nasional dilaksanakan tahun 2022 ini sebagai pilot project. Jadi untuk perekrutannya kami menghubungi Lantama dan Lanal, karena Lantama dan Lanal ini menjadi pimpinan Saka Bahari tingkat daerah dan tingkat cabang, sehingga mewakili mereka mengirim anggota Saka Bahari di bawah binaannya. Dari Pantai Sebaru, Kepulauan Seribu, saya Nabila dan kameramen Prasetyo melaporkan. Peduli kepada korban gempa, TNI Angkatan Laut dirikan Kampung Bahari Nusantara di Cianjur. Guna membantu korban yang terdampak akibat gempa bumi yang mengguncang Cianjur pada 21 November 2022, TNI Angkatan Laut mendirikan Kampung Bahari Nusantara, di mana kegiatan ini merupakan salah satu program TNI Angkatan Laut yang merupakan hasil kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Rumah Amal Salman ITB dengan membangun tenda layak bagi pengungsi yang terdampak gempa. Pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap dengan mendirikan tempat ibadah yaitu Masjid Janatin yang dibangun secara gotong royong bersama masyarakat sekitar untuk digunakan sebagai tempat ibadah dan beberapa fasilitas. Di antaranya kelas belajar bagi anak-anak yang dilengkapi dengan tenda kesehatan, kamar mandi, toilet, serta dapur lapangan. Di mana di Kampung Bahari Nusantara ini sudah berdiri mulai hari kedua pasca gempa itu sendiri, dan fasilitas yang terus dibangun oleh prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut beserta para sukarelawan sudah berbagai macam kita lakukan di sini. Di antaranya adalah mendirikan tenda untuk pengungsi, dan di mana di sini ada kurang lebih 400-600 pengungsi yang saat ini masih bertahan, sekitar 360 pengungsi, di mana mereka tidak bisa kembali karena memang rumahnya hancur. Tingkatkan kemampuan, penyelam Koarmada 2 melaksanakan latihan penyelaman dalam dengan mix gas. Untuk meningkatkan kemampuan prajurit penyelam TNI Angkatan Laut, Dinas Penyelamatan Bawah Air Koarmada 2 melaksanakan latihan penyelaman dalam dengan media pernafasan mix gas dengan mengambil lokasi di basis Dislambair Koarmada 2 dan perairan Pasir Putih Situbondo. Adapun materi yang dilaksanakan diantaranya penyelaman di 44 meter, melaksanakan underwater cutting dan welding, serta pengangkatan objek tenggelam. Latihan ini bertujuan untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan prajurit penyelam TNI Angkatan Laut menggunakan media pernafasan udara campuran. Yenevision, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.